di daerah kita ya. Ketika kita bicara masalah politik tentunya tadi berbicara masalah praktis pasti masalah partai. Ketika masalah partai itu kita bermobilisasi massa. Nah yang menjadi permasalahan ketika partai itu berpotensi untuk menjadi menguasai pemerintahan, apakah kita harus masuk ke sana? Itu jadi catatan. Karena ketika partainya secara baik ataupun secara tujuan sama dengan kita, tapi tidak mempunyai potensi untuk menguasai pemerintahan, dan kita masuk ke apakah kita harus masuk ke depannya atau diam sendiri? Itu mungkin maksud dari saya, apakah ketika partai itu secara potensi baik, bagus menguasai massa ataupun menguasai apalah yang dikatakan kader, apakah kita masuk ke sana? Meskipun tujuan, meskipun secara ideologi kita berbeda. Makasih. Silakan. Masih ada 2 penanya dalam termin pertama ini. Baik, rekan-rekan sekalian, saya ingin menanyakan terkait tadi, tapi sebelum bertanya saya ingin menanggapi saja. Ustadz Dede Revian Ibrahim ya tadi mengatakan Mama Khair Effendi itu bisa menguasai Tasik, padahal beliau tidak memiliki parpol dan juga tidak mengiblat pada salah satu ormas. Dan saya kira dengan gerakan dan juga harapan serta visi besar pemuda Persis Sukarsik 2025, dalam hitungan sederhana kami memperhitungkan 3 periode. Selama 3 periode itu kita akan memfokuskan bagaimana Persis yang hari ini memiliki 19 cabang di kabupaten, sementara pemudanya itu 18, pemudanya baru 5 cabang. Saya takut kalau 9 tahun ke depan, kalau tidak pemuda Persis itu melebarkan dan juga menambah kuantitas dalam hal ini cabang pemuda, mungkin Persis akan hilang, dari 18 akan semakin berkurang. Maka oleh karena itu visi besar kami terkait dengan 2025 Sukarsik Muwahhidin kami akan tarik itu ke PD juga nanti di pemuda. Insya Allah 2025 kita dengan basis yang jelas bisa dan mampu untuk menunaikan gerakan jihad atau dakwah politik kita dengan merengkuh Tasik 25%. Saya kira itu harus kita berikan aplaus. Ya, dengan istiqomah dan konsistensi tentunya dan keseriusan. Begini pertanyaan saya kepada Al-Ustadz Yuyu Wahyu, mungkin boleh juga nanti ditanggapi oleh Al-Ustadz Dede Revi. Berbicara tentang politik tentu tidak akan lepas satu dari SDM itu sendiri, kadar politik yang sangat minim, menimbang bahwa di Persatuan Islam bahwa pengkaderan terhadap kader-kader politik yang kelak menjadi politikus dalam hal ini sangat minim sekali. Oleh karenanya mau berbicara politik tetapi pengkaderan dalam bidang siasah itu masih minim, sehingga akan sulit pada posisi tertentu dan pada akhirnya mengantarkan Persis hanya ormas yang berbicara tentang politik temporal saja, momentumorial ketika menjelang pemilu dan seterusnya. Kemudian yang kedua selain SDM adalah feeling group, basis massa. Kemudian kenyataan mahar atau politik uang yang hari ini sudah menjadi fenomena. Tentu Persis juga Persis memandang seperti apa dan bagaimana kelihayan serta kecerdikan Persis ketika berhadapan dengan kelompok orang-orang, mereka mau mendukung kita tetapi mereka menginginkan mahar misalkan. Nah, Persis ketika berbicara itu seperti apa? Kemudian yang telak juga adalah pengawalan pasca pemilu. Jangankan pengawalan, karena memang jarang ada yang jadi ya jadi Persis. Ketika mengantarkan tidak serius, dan pengawalannya pun kalau melihat beberapa daerah itu tidak serius juga. Oleh karenanya kalau melihat frame ini, Persis berarti masih betul-betul apatis terhadap politik. Sehingga dari itu saya perlu konsep yang jelas dari segi jar dan takdil Persis untuk mencapai ijtihad politik di lingkungan pimpinan daerah. Konsep memilih jar dan takdil, jar dan takdil memilih seseorang untuk jadi calon misalkan dari Persis, itu disandingkan dengan posisi kelak dia itu mau jadi apa. Kemudian jar takdil itu konsep dari Persis
seperti apa. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah saya setuju civil society Persis itu bisa mempengaruhi kebijakan publik. Tetapi seringkali bahwa dengan panduan yang hanya ada di level elitis saja dan konsep samikna wa ta'na dalam Persis terkait politik, Ustadz, ini cenderung pada hari ini agak kurang melakukan pencerdasan terhadap umat. Ini tidak linear, tidak seimbang kalau dengan konsep dari pimpinan pusat sampai ke bawah, misalkan berbicara tentang fikih ibadah. Nah, oleh karenanya dengan demikian pertanyaan terakhirnya adalah Persis yang sebenarnya memandang politik apakah seperti Persis memandang fikih ibadah, fikih yang sifatnya makro fikro gitu Bu. Begitu setelah inti namanya terakhir nama nuhun atas pencerahan anak. Yang ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara masalah politik, sering banyak orang beranggapan berpolitik cara berpikir yang tidak bersih, kemudian cara berpikir yang kotor, dan banyak orang yang terjerumus dengan ombak politik itu sehingga tidak jelas arah hidup orang itu. Padahal tadi sudah jelaskan bahwa tujuan berpolitik itu memang untuk iqomatuddin, salah satunya menegakkan agama. Nah, kan di Persatuan Islam ada bidang siasah tadi ya, ada bidang siasah. Saya sendiri belum begitu mengetahui, belum paham gitu. Kalau dalam ibadah kan Persatuan Islam itu punya ciri. Kalau dalam hal ibadah misalkan dari fikih, kemudian kalau dulu sering ada istilah menghilangkan TBC, tahayul bil khurafat itu. Nah, kira-kira Persis yang sudah sekian lama berkecimpung di politik itu punya corak tidak, atau punya ciri berpolitik Persatuan Islam itu seperti apa gitu, ciri gitu kan. Kalau dalam ibadah sudah jelas kelihatan sampai orang itu tahu, oh ini Persatuan Islam yang seperti ini tak gitu. Nah, kalau dalam berpolitik kira-kira ada ciri ya, corak berpolitik Persis seperti apa? Itu saja mungkin. Terima kasih. Termin pertama dianggap cukup. Para pemateri sudah kita dengarkan bersama. Dari yang pertama, silakan untuk menanggapi. Pertanyaannya itu, kalau misalkan ada satu parpol yang bisa mengakomodir keinginan jamiah, terusnya parpol itu sekalipun berbeda orientasi tapi bisa mengakomodir kita. Nah, bagaimana? Apakah kita harus include dulu ke dalam atau tidak? Silakan. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ini juga pengalaman yang sering terjadi di lapangan, bahkan beberapa kasus terjadi seperti di Kabupaten Kuningan yang pernah terjadi kasus serupa, di mana ketika terjadi masa pencalonan pada waktu itu ada beberapa calon yang mencoba menawarkan atau meminta, datang ke Persis meminta dukungannya. Yang satu katanya berasal dari Partai Bulan Bintang, kemudian yang satu lagi ini asalnya dari Partai PDIP. Nah, jelas kalau merujuk kepada institusi jamiah, bahwa jamiah itu pertama memilih orang yang berada di partai yang memiliki visi misi yang sama dengan jamiah Persis. Akan tetapi kasus yang terjadi di sini justru sebaliknya. Katanya orang yang mencalonkan di Partai Bulan Bintang itu pagaweanana sapopoe lagi tukang adu hayam gitu. Tukang adu hayam, tukang judi gitu. Sementara orang yang ada di Partai PDIP ini orangnya boleh dikatakan ya bersih lah dalam tanda kutip tentunya, dibandingkan dengan yang mencalonkan di Partai Bulan Bintang. Nah, kasus ini juga pernah sampai ke pimpinan pusat, bahkan